Baik, selamat malam teman-teman. Eh, Kali ini kita akan lanjut ke part 2 yaitu membuat model user. Sebelumnya kita telah berhasil eh, membuat struktur folder project kita, lalu koneksi ke database. Dan selanjutnya itu kita membuat model user. Oke. Di model user ini kita mempunyai dua routes utama, yaitu users dan outs. Users untuk root user, outs untuk root outs. Ya, user ini maksudnya untuk misalnya kayak user find ID atau user find all. Jadi kayak ngecek list semua usersnya. Sedangkan outs ini gunanya untuk sign up dan sign in atau login atau register. Oke, setelah itu kita install dengan dependensi yang dibutuhkan. Ada 5 dependensi, 2 diantaranya telah kita install sebelumnya, yaitu Express dan Mongoose. 3 modul yang lain yaitu Bcrypt untuk enkripsi password, JSON Web Token untuk generate tokennya, Body Parser untuk handle request. Seperti biasa, untuk install dependensi kita bisa melakukan npm install min-min-save dan nama dependensinya. Oke, langsung saja kita tes. npm install min-min-save itu ada Bcrypt, JSON Web Token dan Body Parser. Sebelumnya saya setelah menginstalnya. Baik. Nah, selanjutnya itu membuat outs. Tutorial ini bakal dibagi beberapa list karena kalau dibuat satu video itu bakal panjang. Nah, jadi kita bakal buat beberapa video, kita pecah outs-nya ini. Jadi sign up satu video dan sign in-nya satu video. Nah, untuk outs sendiri dia mempunyai 3 utama. File utama itu outs.routes. Artinya untuk routes-nya untuk menghandle rute-nya. User.model ini untuk skema usernya. User.controller itu untuk handle logic atau request-nya. Nah, rules pada outs itu ada 2, yaitu sign up dan sign in. Sign up untuk registrasi dan sign in untuk login. Nah, jadi ini adalah user skemanya yang akan kita pakai di saat ini. Jadi kita fokus ke kiri ini. Nah, kalau misalnya kita membahas diagram atau IRD ini, otomatis outs ini kalau di RDBMS Relational Database itu bakal buat tabel baru, dan user juga punya tabel baru yang akan dijoinkan. Nah, hebatnya NoSQL karena dia not only SQL, jadi sifatnya MongoDB ini sifatnya dokumen based. NoSQL itu banyak, ada berbagai macam jenis, ada dokumen based, ada key value dan lain. Nah, MongoDB ini adalah salah satu database yang menggunakan dokumen based, bentuknya JSON. Jadi kita nggak perlu melakukan join terhadap outs. Jadi di user ini bakal ada outs yang di dalamnya adalah ini, email, password, dan is active. Jadi bakal ada nested schema yang akan kita pakai. Seperti apa bentuknya? Oke, telah terinstall. Oke, ngegas ya. Clear. Baik, sebenarnya saya telah membuat outs routes, outs user model, dan outs controller. Jadi kita buat dulu user modelnya. Const mongoose require mongoose. Nah, lalu const user schema mongoose.schema. Nah, jadi dia punya ID sebagai primary key, mongoose types.object ID, lalu uname
yaitu untuk namanya type string required true, dan begitupun untuk address. Nah, yang tadi yaitu outs-nya bisa dibuat seperti ini. Outs, di dalam outs itu ada email, password, dan is active. Lalu ada email, password, dan is active. Oke, password tipenya itu adalah string, dan required is active itu tipenya number. Kita bakal buat dia 1 atau 0, yang artinya aktif atau tidak. Kita set dulu defaultnya menjadi 1. Nah, teman-teman bisa custom ini. Teman-teman bisa buat dia 0 sebagai inaktif duluan. Artinya akunnya pas saat registrasi itu tidak aktif. Jadi harus diaktifkan lewat email verifikasi atau SMS gateway atau yang lain. Kalau setelah diverifikasi bakal berubah di 1. Nah, jadi untuk saat ini kita tidak membuat seperti itu. Jadi untuk saat ini kita buat defaultnya 1 aja. Mungkin bakal ada playlist tambahan untuk membuat hal seperti tadi. Baik, selanjutnya yaitu di email. Sama, types-nya string required unique, karena dia harus unique, nggak boleh emailnya sama. Dan ada match, artinya kita bakal melakukan regex, atau emailnya harus sesuai format email yang baik, ada @-nya, ada .com atau .nya gitu. Nah, jadi emailnya harus valid. Oke, selanjutnya yaitu kita export. Model export sama dengan Mongos model. Nama collectionnya yaitu users, dan skemanya user schema. Baik, kita telah membuat modelnya. Lalu outs const express require express const router require express dot router. Nah, di router ini kita akan membuat 2 root dengan metode post, yaitu yang pertama /sign up, dan yang kedua /sign in. Lalu kita tes request response. Nggak usah, langsung saja kita buat outs controller. Oke, modul exports out sign up async res. Oke, res status 200 the JSON message. Oke, kita tes. Kita import modelnya tadi, require controller out sign up. Di sign up ini kita buat out sign up. Oke, lalu kita model export out sign up. Nah, ini adalah roots-nya. Di app.js kita import roots-nya, const out routes,
sama dengan require API routes out routes. Apa lagi? Oh ya, kita gunakan rows-nya. Add dot use, nah slash out itu menggunakan out sign out routes, out dot routes model export. Oh sorry, ini bukan out sign up tapi router, pantasan warnanya beda. Nah oke. Kita tes Postman. Sebelumnya saya telah membuat beberapa listnya. Ini teman-teman bisa ngebuat ini. Oke, saya contohkan lagi deh. Ini saya delete. Nah, pertama kita buat collection. Ini tips untuk biar mudah pakai Postman ya. Yang pertama yaitu YT udah ada tuh. Pertama kita buat nama collectionnya apa, lalu add folder yaitu user module. Nah, dalam user module ada lagi to out. Dalam user module ini ada dua, outs dan users. Usernya nanti itu nanti kita fokus ke outs dulu. Nah, oke. Don't save. Nah, oke. Lalu kita buat environment-nya. Ini kita delete dulu. Baik, lalu kita add namanya online shop. Key-nya kita buat base URL localhost port itu 4000. Token ini kita bakal gunain nanti, tapi kita buat dulu aja. Dan di sini kita buat online shop tes. Oke, base URL, port dan token. Nah, kita tes base URL port /out. Error. Kenapa? Oh ya, belum jalan. Oke. Send masih error. Oh iya. Nama rootnya yaitu sign in. Masih error. Kenapa? Sign in kosong. Oke, kita buat ke sign up dulu deh. Sign up. Masih error. Router post sign up. Out sign up. Oke, base URL localhost. Localhost 4000. Kenapa dia tidak mau? Astagfirullah. Ini sign up. Sorry. Ada kesalahan teknis. Baik, berhasil. Oke, controllernya sudah jalan. Baik, kita bakal buat sign up-nya dulu. Sign in-nya next video kita bakal pecah. Oke, di out sign up-nya ini kita bakal lakukan try and catch. Untuk manajemen errornya res status 500.json error. Lalu nah di sini kita bakal import usernya, user model tadi, model user. Lalu const body request.body. Setelah itu kita cek if body.email
ada, dan body.password juga ada, dan body.uname juga ada, dan body.uaddress juga ada. Kalau nggak ada, kita return error statusnya 400, JSON-nya status 400, error message-nya bad request, artinya nggak lengkap data yang dikirim. Kenapa sih kita gunain ini? Nah, misalnya gini nih, kayak kita post error sign up, oke, 500 internal error, oke. Kita buat dulu deh, email ini kita rename dulu, namanya out sign up, masuk ke YouTube user model out. Oke. Ini kita perbaiki lagi, paste URL, port, out routes, conf body, export out sign up, rest status JSON, ada console, apa errornya, console log error. Cannot read property email of undefined. Email kan ada. Cons body, request body. Oke, yang ini kita hapus dulu. Tes. Console body-nya. Lalu rest status. Kita buat dulu status 201 JSON. Oke. Oke, muncul oke, undefined. Oke, oh iya. Nah, sebelumnya kita kan telah menginstal body parser, sedangkan kita belum menggunakannya. Nah, jadi kita install dulu, kita import dulu body parser. Nah, jadi error tadi kenapa tidak muncul? Karena kita tidak mengimpor body parsernya. Jadi body parser ini gunanya untuk ngambil atau menghandle request yang masuk. Nah, jadi di sini import routes, use modulnya mana ya? Oke, kita buatnya. Use models. Oke, add.use body parser, URL encoded extended files. Setelah itu kita app.use body parser JSON. Oke. Nah, ini artinya formatnya format JSON. Kita tes. Nah, baru muncul. Sedangkan tadi undefined. Nah, jadi requestnya telah berhasil masuk. Oke. Kita cek. 400 bad request karena password, uname, dan others tidak ada. Oke, sudah valid. Email, password, uname, dan apa lagi? Uaddress. Masih bad request karena kosong ya. Test@gmail.com, passwordnya tes, dan tes. Oke. Dan nah, lalu kita
gunakan usernya tadi, new user, sesuaikan dengan modelnya, display dulu. Yang pertamanya itu ID, kita ngambil dari Mongos. Mongos dot types object ID. Setelah itu uname, itu body dot uname. Apa nih? Oke, address out. Nah, email, password. Oke, kita buat res status 201 dan JSON user. Tes. Oke, berhasil. Datanya masuk, cuman belum masuk ke database. Ini saya delete dulu. Ini koneksinya MongoDB Kompasnya. Karena sebelumnya saya menggunakan Docker untuk menjalankannya, di running di port 27017. Lalu kita buat MongoDB localhost 27017. Oke. Nah, jadi telah masuk ke dalam database-nya. Jadi MongoDB Kompas ini mirip dengan PHP MyAdmin pada MySQL atau MariaDB. Oke, kita tes lagi dan berhasil. Baik, jika berhasil, maka kita save. Await. Oh, sorry. Kalau kita cek, passwordnya masih seperti ini. Nah, jadi kita perlu semacam enkripsinya, karena nggak mungkin kan passwordnya kelihatan gitu. Jadi kita panggil const backcrypt sama dengan require backcrypt. Baik, saya biasanya membuat juga di config ini, yaitu saltnya. Salt itu adalah semacam apa namanya, apa ya nama salt itu, backcrypt.getSaltSync. Nah, dia tuh bakal digenerate, salt ini bakal digenerate, dia semacam angka yang akan menggenerate password tadi untuk mengenkripsinya. Di numbernya ini ada sebanyak berapa kali gitu. Kita cek lagi ada nggak di environmentnya. Kalau nggak ada, kita buat dia 2 kali aja. Out. Lalu kita require oke, helper config salt. Baik, password kita ganti dengan await backcrypt hash, datanya body.password saltnya. Lalu kita cek. Oke, nah passwordnya telah terenkripsi. Nah, angka di salt ini menandakan menunjukkan berapa kali password tadi digenerate. Kalau banyak, misal 20 nih. Nah, dia bakal lama karena dia bakal 20 kali nge-generate saltnya dan mengenkripsi si password tadi. Nah, lama kan? Ya, karena 20 kali. Jadi makanya kita buat 2 aja untuk sekarang. Oke, nah,
Baik, setelah itu bakal kita masukin dia ke database. Cukup dengan await user.save. Dan oke, berhasil. Tandanya apa nih? Ada __v. Kita cek. Nih YT Online Shop users. Nih masuk dia. Nah, tutorial kali ini sampai sini, video kali ini. Ini telah berhasil kita melakukan auth sign up. Nah, next video kita bakal buat dia validasinya atau custom error. Kita kan nggak mau nih sebagai backend engineer disalahin terus. Misalnya, jika saya mau masukin ini lagi, error, datanya nggak masuk. Dan ya error ini kita tampilkan ke front end. Orang front end bingung, ini apa maksudnya? Orang front end kan nggak paham backend nih. Nah, jadi orang front end bingung, ini maksudnya apa? Nah, yang ini bakal kita validasi biar tampilannya nanti lebih bagus dan lebih mudah dibaca oleh front end. Yang pertama, kita bakal valid email. Setelah itu kita bakal validasi lagi nih yang lainnya. Misalnya seperti ini. Nah, bad request. Bad request di sini maksudnya apa? Front end bingung. Bad requestnya ini maksudnya gimana? Nah, apakah emailnya yang bad request atau yang lain? Nah, sebenarnya kan kita nggak menginclude password, username, dan addressnya. Makanya dia bad request. Nah, jadi kita bakal ngebuat custom error untuk front end-nya biar mudah dibaca. Gunanya ya pertama untuk memudahkan si front end, yang kedua untuk memudahkan QA engineer, quality engineer untuk melakukan testing. Dan yang ketiga ya biar kita nggak disalahin terus. Kesalahan kita kalau masuk ke sini. Nah, ini baru murni kesalahan si backend. Entah apakah logiknya salah atau gimana. Nah, itu masuk ke sini. Kalau di sini itu adalah kesalahan klien. Artinya requestnya bad atau jelek, yang membuat fungsinya atau si sign up-nya gagal. Nah, seperti itu kira-kira. Baik, untuk next episode ya yang seperti yang saya bilang tadi, kita bakal ngebuat error validation. Oke, kalau ada yang ingin tanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Selamat malam.